Bab 1341. Kambing hitam. Masalah utamanya adalah kesepakatan ini terlalu rahasia. Dengan otoritas Paduka sebelumnya, Anda tidak berhak melihatnya. Hanya dengan status Adipati Agung Anda sekarang baru memiliki otoritas untuk memeriksanya. Raja Seon Barat berkata, aku berpikir untuk memancing kekuatan tersembunyi keluar satu persatu. Mencari tahu bahaya tersembunyi bagi Neslandia. Tidak disangka akan merusak kesepakatan yang begitu penting. Nathan menggelengkan kepalanya. Hal ini di luar dugaannya. Sekarang dia yang harus dikambing hitamkan. Ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Raja Seon Barat menggelengkan kepala. Paduka, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Sepertinya empat wangsa sudah lama ingin merobek perjanjian ini. Anda hanya digunakan sebagai alat. Ya. Mereka pasti telah merobek perjanjian dengan menggunakan namaku. Semuanya kesalahan diberikan padaku. Tapi karena akibat dari kejadian ini, aku akan menanggungnya. Nathan mengedipkan mata. Dan Raja Seon Barat dengan cepat menghilang. Karena pria Ninel ada di sini. Dengan adanya pria Ninel, komunikasi antara Nathan dan Raja Seon Barat menjadi sangat berkurang. Lagi pula, pria Ninel bukanlah orang biasa. Jadi mereka akan mudah ditemukan. Kirana datang lagi. Pria Ninel bertanya. Dia merasa ada orang yang telah datang. Siapa orang-orang di belakangmu? Melihat beberapa orang berdiri di belakangnya, Nathan mau tidak mau bertanya. Baru kemudian pria Ninel menjelaskan. Dewa Perang Clark telah mendengar tentang empat wangsa. Bukan. Ini adalah dokter jenius dari Wangsa Asnaria. Aku meminta mereka melihat kondisi tubuhmu. Ya, baik. Nathan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang empat wangsa telah membatalkan perjanjian. Jadi mereka bebas untuk keluar ke dunia sesuka hati. Nathan tentu berusaha keras untuk menutup-nutupi. Ketika beberapa dokter jenius diminta untuk memeriksa kondisi fisiknya. Namun, dia menyerahkan racun Forkulhetik kepada mereka untuk diteliti. Tidak, tidak. Racun ini seharusnya berasal dari Neslandia. Beberapa ahli medis dari Wangsa Asnaria memiliki pengetahuan yang mendalam. Mereka bahkan mengenali jenis racun ini. Duar, tubuh Nathan berguncang. Ternyata racun Forkulhetik berasal dari Neslandia. Bukankah Forkulhetik telah meneliti racun ini selama beberapa dekade? Apa kalian yakin? Yakin. Meskipun racun ini telah ditambahkan dan dicampur. Tapi bahan dasar racun berasal dari Neslandia. Aku membacanya di buku kuno. Beberapa orang berkata dengan yakin. Nathan cukup terkejut. Hal yang tidak dia duga. Racun semacam ini berasal dari Neslandia. Ternyata beberapa rekan senegaranya tidak puas terhadap Neslandia. Berkolusi dengan orang luar. Merencanakannya. Dan melakukan serangkaian masalah. Sepertinya Nathan menjadi dewa perang selama ini. Telah menghalangi jalan banyak orang. Dan Nathan yakin bahwa orang ini sangat kuat. Pasti datang dari kekuatan dunia tersembunyi tertentu. Mungkin di dalam empat wangsa. Saat Tontokuma akan mati, dia tidak bersedia mengatakan apapun mengenai hal ini. Yang berarti masih ada rencana yang berjalan di belakang semua ini. Tapi tidak peduli siapa dia. Seberapa kuat dia, Nathan pasti akan menangani semua hal yang mengancam Neslandia. Dia harus mengeluarkan orang-orang ini. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tepat jika membiarkan empat wangsa keluar ke dunia. Dengan begitu, peluang Nathan untuk menangkap orang itu akan jauh lebih tinggi. Masalah ini menjadi semakin ramai. Di rumah leluhur Andersen, suasana ramai dan lebih menggembirakan daripada tahun baru. Tapi di detik berikutnya, wajah nenek menjadi gelap. Apa? Suamimu menelantarkanmu dan putrinya untuk tinggal bersama wanita lain. Nenek seketika marah. Kenapa kalau dia seorang dewa perang? Aku Wangsa Sui dan tidak takut dengan dewa perang manapun. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani menelantarkan cucuku. Kurang ajar. Bab 1342. Jenius yang muncul dalam 1000 tahun. Nenek memang memiliki kemampuan ini. Lagi pula, lihatlah pria Ninel dan Nicholas Mitchell yang berasal dari empat wangsa mampu menjadi dewa perang. Tapi status mereka dalam wangsa biasa-biasa saja. Mereka tidak takut sama sekali. Apalagi nenek yang berada hampir di puncak posisi dalam Wangsa Suidan. Dia tidak akan memedulikan seorang pria Ninel. Itu benar.
Keterlaluan. Wanita itu mengatakan bahwa status Kirana rendah. Sama sekali tidak layak untuk Nathan. Aku berpikir Nathan hanya sampah di atas kursi roda. Apa Kirana tidak layak? Baguslah. Sekarang ibu sudah kembali. Kirana ada penopang. Aku ingin lihat siapa yang tidak cukup layak. Kirana takut situasi menjadi serius. Jadi dia buru-buru berkata, "Nenek, kita hanya mengalami sedikit konflik. Tidak apa-apa." Nenek tampak berwibawa. Jika anak itu masih menjadi dewa perang Kunlun, aku Wangsa Suidan akan sedikit menghormatinya. Tapi sekarang dia seperti ini. Mengapa aku harus menghargainya? Pada saat ini, Nana berkata dengan suara imut. Ayah adalah Adipati Agung. Lebih hebat dari dewa perang Kunlun. Lihat. Apa hasil didikan Nathan pada Nana? Penuh omong kosong. James memarahi. Mimpi siang bolong. Sudah seperti ini. Menjadi Adipati Agung. Dia bahkan bukan dewa perang lagi. John Anderson dan yang lain mencibir. Ekspresi nenek serius. Kami tahu tentang penobatan Adipati Agung. 4 wangsa secara khusus berspekulasi dan menyelidiki identitas Adipati Agung ini. Hasilnya, semua orang menatap nenek dengan curiga. Seluruh dunia ingin tahu tentang identitas Adipati Agung Neslandia. Petunjuknya tidak jelas. Tapi satu hal yang pasti. Adipati Agung berasal dari keluarga terkemuka. Dan latar belakangnya menjulang langit. Mungkin lebih kuat dari latar belakang 4 wangsa. Hanya keluarga berkekuatan ribuan tahun yang dapat membesarkan jenius langka yang muncul dalam ribuan tahun. Nenek berkata dengan pasti. Ish. Semua orang tersentak. Dengan begitu, identitas Adipati Agung menjadi semakin tidak berhubungan dengan Nathan. Nathan hanyalah seorang yatim piatu yang ditelantarkan di jalan. Bagaimana dia bisa dihubungkan dengan jenius langka yang dibesarkan dengan latar belakang ribuan tahun? Jelas 2 orang yang berbeda dari ujung ke ujung. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Tidak perlu kembali ke Wangsa Suidan. Nenek berkata dengan pasti, meskipun dia tidak tahu alasan di balik pembatalan perjanjian itu. Lagi pula, hanya level tertinggi dari 4 wangsa yang bisa mengetahui hal ini. Hal ini melibatkan kepentingan utama wangsa. Bagus sekali. Aku ingin lihat siapa yang berani menentang keluarga Andersenku di masa depan. John Andersen, Joseph Andersen dan yang lain melompat kegirangan. Kedatangan nenek merupakan takdir untuk keluarga Andersen bisa terbang tinggi. Kirana dengan mata merah bertanya, "Nenek, apa ada dokter sakti dan berbakat di samping nenek?" Nenek terkejut dan menjawab, "Meskipun Wangsa Suidan pandai menggunakan racun, namun kita memiliki banyak dokter jenius. Dalam hal keterampilan medis kuno, kita bisa mengalahkan 3 wangsa lainnya. Apa itu berarti mereka lebih kuat dari pria Ninel? Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memulihkan Nathan." Kirana bertanya. Tentu saja, dia hanya orang dari Wangsa Asnaria. Dalam aspek ini, kita pasti lebih baik darinya. Kirana dengan wajah gembira. Baguslah. Ternyata dalam hatinya timbul perbandingan. Apa yang bisa dilakukan pria Ninel, dia juga bisa melakukannya. Apa yang dimiliki pria Ninel, dia juga dapat memilikinya. Nathan Clark. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk meninggalkan cucuku. Nenek berkata dengan dingin. Oke. Ayo cari dia sekarang. Bersambung.